Baik. Ditunggu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ditunggu saja, belum siap. Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Netizen warganet yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di hari yang istimewa ini Allah kembali mempertemukan kita secara virtual bersama narasumber kita, Dr. Abul A'la Al-Maududi, spesialis paru. Beliau juga hafizul Quran. Ini adalah pertemuan virtual yang kedua. Jika pertemuan yang pertama adalah terkait dengan bagaimana perjuangan beliau menjadi hafizul Quran, kemudian mengambil kuliah di Fakultas Kedokteran, sampai yang terakhir beliau mengambil spesialisasi di bidang paru atau pulmonologi, hanya 8 semester. Tentunya ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Silahkan bagi yang belum menyimak hal tersebut bisa dilihat di video yang lain di Islamic Wisdom TV, dan beliau juga alhamdulillah punya channel untuk bisa berkonsultasi, berdiskusi dan sharing di Dr. Abul Official. Bagaimana kabarnya, Dokter? Alhamdulillah, Syekh Dr. Abdul Ghani, sehat walafiat. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ini beliau meluangkan waktu untuk kita semua sharing, dan juga kita menyapa warganet semuanya, mudah-mudahan sehat selalu. Kita berdoa, semoga Allah terus menjaga kita, melindungi kita, keluarga kita, jamaah kita, masyarakat kita, dan mereka yang sedang diuji oleh Allah diberikan kesabaran dan ketabahan, dan mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan semuanya kembali kepada Allah dalam keadaan mulia, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya juga ingin menyapa jamaah Masjid Nur Hidayah yang malam hari ini mereka berkumpul bersama di masjid untuk menyaksikan pertemuan ini. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya, Masya Allah. Baik, di bagian awal ini saya ingin menyampaikan dulu beberapa informasi terkait dengan perkembangan virus corona terbaru di Indonesia. Kita lihat bahwa pada 3 hari terakhir data menunjukkan angka yang sangat fantastis, luar biasa. 17 September angka pasien atau mereka yang baru terpapar pada tanggal 17 September satu hari itu saja bertambah 3.635 orang. Kemudian 18 September kemarin naik 200 sekian, 3.891 orang, dan pada hari ini sudah menyentuh angka 4.000 lebih. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, tentunya tidak terjadi begitu saja. Ini patut dicermati, patut diwaspadai, karena bagaimanapun juga kita berharap agar keluarga kita sehat, diri kita sehat, masyarakat, tetangga kita, keluarga besar kita dalam keadaan sehat. Kalau kita lihat pada beberapa media online menyebutkan hal semacam itu, bahwa pada hari ini Detik News misalnya itu mencantumkan berita bahwa memang pada hari ini terjadi peningkatan yang sangat besar. Pecah rekor pertambahan tadi 4.168. Nah ini dia. Jadi kasus corona hari ini adalah tertinggi selama terjadinya wabah dari mulai bulan Maret sampai hari ini. Sehingga semua yang terkena
jumlahnya 240.000 orang lebih di Indonesia. Kemudian dari sisi tenaga kesehatan, ternyata Indonesia menempati negara tertinggi keempat di dunia, di bawah Meksiko, Inggris, dan Mesir, di mana jumlah kematian tenaga kesehatan cukup besar. Ini dihitung dari per 100.000 kasus dengan angka kematian sekitar 100 orang tenaga kesehatan. Pada tanggal 4 September lalu, 112 dokter dan 69 perawat, 181 tenaga kesehatan, mereka terkena COVID. Ketika kewajiban mereka memang harus melayani, kewajiban mereka harus menjaga, memberikan pengobatan, pelayanan, tapi di sisi lain mereka adalah orang yang sangat besar kemungkinan untuk terkena virus ini. Tentunya mereka sudah melakukan tindakan safety yang sangat luar biasa, tapi memang seperti ujian ini begitu berat. Tanggal 17 September, 2 hari yang lalu, sudah tercatat 117 dokter yang meninggal dunia. Nah, ini tentunya memprihatinkan, sampai Buya Syafi'i Ma'arif menyebutkan bahwa jumlah kematian tenaga kesehatan yang cukup tinggi bisa berakibat cukup besar pada Indonesia, karena ya mereka adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Mereka menghabiskan begitu banyak waktu, tenaga, biaya untuk bisa meraih skill, kemampuan yang sangat dibutuhkan di tengah masyarakat. Tapi dalam beberapa bulan ini saja jumlah mereka yang meninggal dunia cukup besar. Tidak sedikit tentunya para guru besar, mereka yang sudah punya pengalaman luar biasa. Tapi di tengah mujahadah mereka, pengorbanan mereka, mereka juga harus berkorban dengan jiwa di mana mereka meninggal dunia. Kemudian kita lihat juga di media online, akibat peningkatan kasus yang cukup besar, kematian tenaga kesehatan juga cukup besar. Ternyata pada bulan September awal lalu disebutkan ada 59 negara yang memboikot Indonesia agar warga negaranya tidak masuk agar warga negara Indonesia tidak masuk ke wilayah mereka, karena dikhawatirkan bisa menularkan virus ini kepada warga mereka. Nah, ini semuanya tentu tidak terjadi begitu saja. Maka pada malam hari ini kita akan berbincang, sharing, diskusi, dan spesial malam ini silahkan netizen, warganet yang ingin bertanya bisa menulis di chat channel YouTube Islamic Wisdom, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan jawaban dari ahlinya, dan mudah-mudahan ini bagian dari upaya mengedukasi masyarakat bahwa apa yang terjadi ini bukan lagi sesuatu yang fiktif, tapi memang betul-betul fakta yang terjadi. Untuk itu, sebelum kita diskusi lebih lanjut, kami berikan kesempatan kepada Dr. Abul A'la Al-Maududi Al-Hafiz untuk menyampaikan pengantar pada pertemuan virtual malam hari ini. Falyatafaddal, silakan Dokter. Ya, tayyib. Syukran. Jazakumullah khairan katsira, Dr. Abdul Ghani. Alhamdulillah bisa silaturahim kembali di channel Islamic Wisdom. Alhamdulillah, ini kajian weekend Islamic Wisdom. Kita bisa bincang online. Mudah-mudahan insya Allah mendapatkan manfaat pada malam hari ini. Dan semuanya mudah-mudahan yang hadir, ikhwan, akhwat, hadirin hadirat, termasuk DKM Nur Hidayah, mudah-mudahan insya Allah kita dapat manfaat dan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk warganet dan semua netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya rabbal Tadi alamin. sudah diberikan pengantar oleh Ustadz Dr. Abdul Ghani mengenai corona atau COVID-19, COVID-19 yang sampai saat ini masih terus meningkat. Awalnya yang kita ketahui pada tanggal 31 Desember 2019, awalnya itu disebut dengan kasus pneumonia yang terdeteksi di Wuhan, Cina, yang pertama kali dilaporkan ke WHO. Nah, selama periode yang dilaporkan ini, memang virus ini belum diketahui. Saat itu, kami sebagai tenaga kesehatan di bidang paru, dikumpulkan oleh guru besar kami, Profesor Chandra Yoga. Beliau salah satu pejabat WHO yang bertugas di India dan salah satu guru besar FKUI bidang pulmonologi. Kemudian dia terbang ke Indonesia, kemudian ke Rumah Sakit Persahabatan dan berikan pengantar itu di awal Januari. Di awal Januari bahwa telah terjadi pada 31 Desember 2019 kasus pneumonia. Dulu disebutnya Wuhan pneumonia. Artinya Wuhan itu tempatnya, pneumonia artinya ada infeksi paru. Infeksi paru, kemudian belum diberikan nama, saat itu masih belum diketahui virusnya. Nah, kemudian masuklah yang kita ketahui bersama pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya mengumumkan ada 2 pasien positif virus corona. Nah, 2 pasien itu seorang ibu dan anak yang diduga tertular dari warga negara Jepang. Nah, kemudian selang sekitar 9 hari, tanggal 11 Maret 2020, WHO menyatakan ini sebagai pandemik global dan terus meningkat sampai saat ini. Kasusnya meningkat, disebut dengan penyakitnya, disebut dengan COVID-19, Corona Virus Disease 2019, karena terjadi tanggal 31 Desember 2019. Kemudian virusnya namanya adalah SARS-CoV-2 atau SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Coronavirus 2. Nah, itu adalah nama virusnya. Dan sampai saat ini terus berkembang, jangankan kita menunggu second wave, gelombang kedua, puncaknya saja kita belum tahu kapan. Saat menjelang Lebaran, untuk Indonesia secara nasional turun sedikit. Kemudian Juni masih turun, landai, walaupun masih belum secara signifikan, tapi ternyata saat liburan, kemudian banyak orang yang pulang kampung dan lain sebagainya, meningkatlah di bulan Agustus dan bahkan September. Dan tadi juga sudah disampaikan hari ini, yang disampaikan tadi 4.168 terbanyak secara nasional. Innalillahi. Ya, subhanallah, begitu luar biasa. Dan kematian pun juga banyak sekali. Nah, kita berikan edukasi ini, bukan kita menakut-nakuti, sehingga kita tidak terlalu takut, artinya tidak paranoid. Kalau kita terlalu takut, nanti stresnya berlebihan, itu juga dapat menyebabkan imunitasnya turun, bisa juga terserang penyakit. Tapi kita edukasi agar kita bisa memahami bahwa penyakit ini ada dan penyakit ini bisa mematikan. Maka bagi kita yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah amanah dari Allah kesehatan itu. Al-wiqayatu khairum minal ilaj, bahwa pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Maka kita bagi yang masih merasa hidup sehat, kemudian kita bisa menghirup udara segar, kita jaga. Nah, pencegahannya seperti apa? Sudah ada secara protokol COVID-19, maka kita tinggal ikuti. Artinya kita berusaha seoptimal mungkin agar kita selalu dijaga oleh Allah, akan tetapi ikhtiarnya secara optimal. Jadi tidak boleh terlalu takut, nanti paranoid, stres berlebihan, akhirnya bisa sakit, dan juga tidak terlalu abai, artinya tidak peduli apa yang terjadi. Yang kita sering lihat masih di jalan raya masih sangat ramai sekali, atau pertokoan, atau pasar, itu masih cukup ramai. Seolah-olah tidak ada apa-apa, artinya tidak ada kasus yang berat, padahal kematian terus
ada. Dan bahkan kalau kita dengarkan videonya dari penjaga kubur, dia biasanya awal-awal itu baru hanya 2 lubang atau 4 lubang. Sampai kita dengarkan satu hari bisa 40. Kalau untuk di Jakarta ya, di Pondok Rangon itu 40 lubang setiap harinya. Jadi letih, bahkan bisa sampai jam 10 malam. Kalau tidak dikubur juga telantar. Dan begitu seterusnya, tidak habis-habisnya setiap hari. Nah, kalau kita lihat per hari ini September, untuk Jakarta itu terus meningkat. Kasus yang positif terkonfirmasi lebih dari 60.000. Masya Itu luar biasa ya. Bahkan Pak Anies Baswedan mengatakan dalam 12 hari pertama di September itu peningkatannya menyumbang 25% dibandingkan 180 hari sebelumnya. Jadi begitu luar biasa. Oleh karena itu ditetapkanlah pada 14 September untuk Jakarta itu menjadi PSBB total. Dan yang meninggal untuk Jakarta itu lebih dari 1.500 orang yang setiap hari meninggal. Dan bahkan yang masih dirawat atau kasus aktif, baik rawat maupun isolasi, itu masih sekitar 13 ribuan. Bayangkan 13.000 mereka masih aktif, artinya menular. Penyakit ini kan memang infeksi virus menular. Nah, itu yang dikhawatirkan. Kenapa sih kita ribut? Kenapa ramai? Kenapa tidak pernah habis-habisnya berita? Karena penyakit ini menular. Infeksi virus yang menular. Mungkin penyakit-penyakit lain banyak. Seperti TB, tuberkulosis, atau lung cancer, kanker paru. Itu juga banyak. Tapi menularnya tidak semasif penularan infeksi COVID-19 ini, coronavirus atau SARS-CoV-2. Nah, secara nasional juga tadi sudah disampaikan, Indonesia lebih dari 240.000 orang, bayangkan. Ini yang terdata, artinya yang di swab. Nah, kasus positif yang di swab, kita bayangkan yang di swab itu kan kalau total kemarin kita lihat Pak Anies Baswedan menyampaikan baru sekitar untuk DKI 700 ribuan. Begitu pula di luar DKI yang ada di luar DKI sekitar 260 juta itu baru sekitar 700 ribuan juga yang baru di swab. Jadi per 1 juta itu hanya 2.000 sekian untuk di luar DKI. Tapi kalau untuk DKI karena memang betul-betul dengan disiplin, kemudian mencari terus tracing, ditelusuri terus di mana ada positif, keluarganya di swab lagi terus. Itu sudah 4 kali lipat dibandingkan 4 kali lipat dari target WHO. Jadi sudah 4 kali lipat untuk pemeriksaan swabnya. Jadi sekitar 700 ribu juga. Nah, itu secara nasional 240 ribuan. Dan yang meninggal sudah lebih dari 9 ribuan. Nah, itu untuk di Jakarta. Untuk yang 9 ribuan meninggal di Indonesia. Nah, kalau kita melihat untuk dunia, jadi bukan hanya di Indonesia saja, atau bukan hanya di Jakarta, ataupun Gunung Sindur, ataupun di beberapa kota lainnya. Ini kejadian ini di dunia. Bahkan orang awam sekalipun masih bertanya-tanya apakah ini ada atau ini hal yang lain. Artinya apakah ini ada atau mengada-ngada. Masih sampai saat ini. Sampai saat ini masih ada orang awam mengatakan ini mengada-ngada. Padahal betapa kasihannya orang yang sakit. Bentuk parunya hampir semuanya sama. Ada putih-putih di paru kanan dan kiri bagian bawah. Jadi ada infiltrat, opasitas di bagian basal baik kanan maupun kiri. Dan itu hampir semua modelnya seperti itu. Kalau CT scan-nya bisa terdapat yang berat sudah bisa terdapat GGO, granular opacity, itu sudah berat dan membutuhkan ICU. Nah, jadi di dunia pun kejadian hal serupa dan bahkan saat ini negara yang superpower mengatakan polusi dunia pun terjadi di Amerika Serikat dengan total kasus 6 juta lebih dan yang meninggal sudah yang terdata ya hampir 200.000 orang. Untuk seluruh dunia yang terdata walaupun ini masih terus meningkat
itu per hari ini 30 juta lebih. Ya, dan yang meninggal udah 950.000 lebih. Itu yang terdata. Yang belum terdata, yang probable, artinya probable dia memang di swab hasilnya negatif. Bisa jadi negatifnya tuh false negatif, bisa jadi mengambilnya juga kurang pas, kurang tepat, sehingga negatif, ataukah regennya ada yang kurang tepat, padahal di secara klinisnya ada, artinya bisa lebih banyak lagi. Nah itu yang memang sampai saat ini kita terus berupaya mengedukasi masyarakat, mengedukasi tokoh masyarakat juga, para dai, daiyah, ustadz, ustazah, kemudian tokoh agama, kemudian dari RT, RW, kemudian dari LMK atau lembaga kelurahan, kemudian bahkan anggota legislatif dan lain sebagainya. Semua harus bisa bersama-sama agar tetap aman. Jadi bisa semuanya kembali sehat. Insya Allah kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Asy-Syarah, Alam nasyrah al-insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena bersama kesulitan ada kemudahan, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala ulangi sekali lagi agar kita tidak ragu. Sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Insya Allah kalau kita bisa bersama-sama ikhtiar secara optimal, mudah-mudahan ini segera reda COVID-19 ini. Meskipun saat ini karena ketidakdisiplinan kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan lain sebagainya, yang itu memang dipelajari. Meskipun kalau kita mulai dari Maret ya, sampai September mungkin baru 7 bulan, kalau mungkin dari Desember, Januari, awalnya mungkin baru 9 bulan, masih baru. Nah ini penyakit ini masih terus berkembang. Bagaimana dan disampaikan dalam webinar kesehatan, Prof. Chandra Yoga itu guru besar kami mengatakan 9 bulan ini dia masih terus. Jadi kita belum bisa melihat bagaimana dia terus berkembang, patogenisnya berkembang terus, nggak pernah habis-habis. Literatur, jurnal, satu hari itu bisa di seluruh dunia mengeluarkan jurnal, penelitian, dan seterusnya. Dan bahkan vaksinnya pun meskipun ditemukan juga masih terlalu dini, masih terlalu prematur. Kenapa? Biasanya penyakit-penyakit itu udah penyakit-penyakit tahunan seperti TB, polio, itu baru dapat vaksinnya setelah dipelajari udah bertahun-tahun. Nah, ini jadi masih terlalu dini meskipun ada. Artinya begitu diberikan vaksin pun belum tentu bisa survive aman 100%, meskipun sampai saat ini masih dalam proses. Jadi bagaimana kita harus bisa disiplin, disiplinkan diri, keluarga, lingkungan. Kita tanamkan pesan memutus rantai penyebaran COVID-19. Itu jauh lebih baik daripada menjadi penyebar virus. Nah, apalagi yang sekarang itu yang banyak itu terkonfirmasi asimptomatik, itu yang berat. Artinya dia positif, tapi dia tidak bergejala. Memang ada positif, tidak bergejala, itu bahaya. Bahaya artinya apa? Dia nggak tahu bahwa dirinya positif, akhirnya banyak kejadian saat ini adalah disebut dengan klaster keluarga. Nah, keluarga ada bapak, ada ibu, ada anak. Anaknya ini masih nggak disiplin. Dia ada acara di luar keluar. Kemudian dia bisa foto-foto tanpa masker. Nah, kemudian ada yang batuk, ada yang bersin, karena ini kan penyakitnya sudah merata di dunia. Jadi kita tidak bisa katakan sudah terkontaminasi. Bisa kejadian kepada siapapun. Apakah dia tua, muda, orang soleh, orang yang nggak soleh, sama virusnya nggak mengenal. Kalau memang dia tidak ikhtiar, nggak pakai masker, ada yang batuk, kemudian dia terjadi droplet, nah, akhirnya dia bawa penyakit. Begitu dia bawa, di rumahnya ada bapaknya, ada ibunya, bapaknya hipertensi, atau bahkan riwayat stroke, ataukah punya diabetes, ataukah punya sakit ginjal, ataukah ibunya juga ada hipertensi. Akhirnya begitu dia tinggal di rumah, dia makan bersama, kemudian bahkan mungkin dia ada sesekali batuk, akhirnya kenalah ibunya. Ketika dia cek, dia positif. Kemudian dia imunitasnya bagus, beberapa hari setelah itu menjadi negatif. Tapi
apa yang terjadi setelah itu. Ternyata setelah dicek keluarganya positif dan bisa jadi atau bapaknya atau ibunya yang punya komorbid akhirnya jauh lebih berat dan itu sudah ada buktinya. Jadi sudah ada buktinya bapaknya atau ibunya didapat dari anaknya. Ya anaknya sehat, sudah sehat bugar, imunitasnya bagus, juga masih muda, ternyata bapaknya imunitasnya nggak kuat karena dia punya komorbid. Sampai akhirnya dia harus dibawa ke rumah sakit, sesak napasnya bertambah, nggak cukup dengan oksigen 5 liter, kemudian ganti lagi nasal kanul diganti, NRM yang dengan sungkup itu sampai 10 liter, bahkan sampai 15 liter maksimal. Nggak kuat juga, dikasih lagi Optiflow, high flow, nasal kanul, nggak kuat juga, akhirnya diputuskan untuk intubasi dan terpasang ventilator, dan survive-nya sangat kecil. Jadi kita harus bisa mendisiplinkan diri, tetap waspada, yang paling tidak yang sering kita sampaikan, dan ini adalah instruksi dari pemerintah adalah 3M minimal. M pertama adalah memakai masker. Meskipun masker itu tidak nyaman, pengap, nggak enak, merasa ada yang nempel, itulah proteksi buat kita dan buat orang lain. Kalau kita sakit, kita tidak menularkan orang lain. Kalau kita tidak memakai kan, akhirnya kita bisa ketika batuk, bersin, bahkan berbicara sekalipun, banyak jurnal yang mengatakan itu bisa menularkan partikel-partikelnya. Jadi ada 200, kalau berbicara tuh 200 ya. Nah, ada webinar yang terbaru dari Prof kami juga, Prof Menaldi Asmin, belum lama dia kumpulkan saat itu di RSCM, disampaikan ketika napas pun nggak pakai masker, bernapas saja itu 1 menit itu ada 20 partikel. 20 partikel virus kalau dia memang ada virusnya ya. Jadi perlu 50 menit dia nafas, itu bisa sampai viral load-nya 1000. Nah, itu bisa menularkan. Artinya kita harus bisa memakai masker. Kemudian yang kedua adalah yang kita sering sampaikan adalah mencuci tangan dengan air mengalir, karena tangan kita ini bisa kemana-mana. Apakah mengucek mata, kemudian makan, tidak mencuci tangan. Karena tangan ini kan banyak kumannya. Maka sementara kita tidak menyentuh apapun, termasuk bersalaman, itu kenapa? Karena memang sudah dipelajari jurnalnya, memang ini bisa menjadi sumber untuk menjadi terkena virus. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Kalau banyak juga tetap masjid-masjid dan musola-musola, belum lama juga saya sholat di daerah Gunung Sindur, itu tidak ada jaraknya. Nah, bisa jadi itu edukasi masyarakatnya kurang, atau tadi yang saya sampaikan, bisa jadi dia udah apakah dia nekat, apakah dia nggak percaya, apakah ini hanya akal-akalan atau mengada-ngada, padahal ini sudah jutaan orang yang terkonfirmasi positif. Akhirnya kitalah yang berusaha seoptimal mungkin. Nah, virusnya ini sangat sekarang lebih cepat lagi, dia terjadi mutasi, ada perubahan-perubahan sehingga lebih cepat lagi dia menular. Nggak seperti dulu Maret. Bulan Maret mungkin kita masih lebih tenang, awal-awal artinya penularannya masih begitu kita cek, swab, masih banyak aman. Tapi kalau sekarang, begitu ada di rumah ada satu aja. Ketika dicek, tracing, Bapak Ibu ternyata dari keluarganya bisa hampir semuanya bisa positif. Atau bahkan 3 orang positif. Atau bahkan kalau lebih dari itu, di rumah ada 5 orang bisa 5-5-nya positif. Maka kita berusaha seoptimal mungkin untuk bisa menjaga diri kita, keluarga kita, karena ini udah masuk klaster ini. Bahkan kalau kemarin itu dari PDPI, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Dr. Agus, Ketua Departemen dan sekaligus Ketua PDPI menyampaikan, Dr. Agus, spesialis paru konsultan, dia sampaikan bagi tenaga kesehatan bahkan kalau dia memang terjun ke lapangan dan menangani pasien-pasien COVID, dia di rumah pun harus memakai masker karena menjaga diri dan keluarganya. Karena begitu udah masifnya sudah perkembangannya, terus meningkat. Maka kita harus bisa motivasi masyarakat untuk mengubah perilaku. Perilaku hidup mereka menjadi lebih bersih. Kemudian mulai menjaga kebersihan tangan, rutin mengkonsumsi air putih tentunya ya, dan rajin berolahraga.
konsumsi makanan yang sehat, memperbanyak makanan sayuran, buah-buahan, bahkan bisa mengkonsumsi suplemen atau multivitamin untuk meningkatkan imunitas tubuh. Saat ini kondisi nggak bagus. Entah kapan, wallahu a'lam bishawab. Ini ada yang memprediksi sampai 2021, 2022, 2023, yang jelas terus meningkat. Dimanapun dan di mana saja kita berada, itu sudah tidak, memang virusnya tidak terlihat. Nah, maka kita berusaha, meskipun nggak enak kita menjalani hidup normal baru, tapi kita berusaha. Jadi masyarakat sebaiknya tetap disiplin untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri sendiri. Nah, kebiasaan itu perlu diterapkan sehingga kita bisa mencegah penyebaran virus, karena ini bisa membahayakan dan bahkan bisa bagi orang-orang yang berat, imunitasnya kurang, punya komorbid, bisa mematikan dan bisa kehilangan nyawa, dan nyawa itu tidak bisa kembali. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja dulu. Tafadhol. Ya, jazakumullah khairan Dr. Abdul A'la Al-Maududi Al-Hafiz atas penjelasan yang komprehensif dari awal dimulainya virus itu di akhir Desember 2019 sampai kemudian perkembangan terakhir. Kelihatannya di Indonesia ini pelan-pelan namun pasti. Perkembangannya di awal kayaknya sedikit-sedikit sehingga kita udah tenang, padahal di awal itu fatwa MUI begitu kuat ya. Masjid-masjid banyak tutup. Nah, belakangan ketika terjadi peningkatan seharusnya memang disiplinnya harus lebih ketat lagi. Nah, ini dokter terakhir perkembangan terakhir. Kan anak-anak kita ini sudah harus kembali ke sekolah. Sebagian sekolah sudah mulai. Kemudian beberapa lembaga pendidikan sudah mulai. Nah, apa yang terbaik safety untuk anak-anak kita ini ketika mereka ingin berinteraksi dengan teman-temannya? Apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita ini? Baik, kalau dalam webinar-webinar kesehatan dan juga ada dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, beberapa sebelumnya kami membahas bersama Dr. Apin, Dr. Arifianto, spesialis anak, beliau dari FKUI, dan ada mungkin bagi jamaah atau warganet netizen yang ingin melihat rekamannya di YouTube Dr. Abul Official. Bagaimana beliau sebagai dokter anak menyampaikan, termasuk juga menyampaikan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kalau secara eksplisitnya memang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia mengatakan untuk offline ya. Idealnya adalah offline, tidak tatap muka. Kenapa? Karena ini sangat membahayakan. Bahkan dikatakan jurnal terbaru pada anak itu penularannya lebih cepat. Di luar negeri ternyata sudah diteliti, ternyata untuk penularannya jauh lebih cepat pada anak. Nah, kalau dari idealnya seperti itu. Jadi tidak tatap muka, dan bahkan Ketua IDAI kita pernah dengar beliau nyatakan kalau dibuka bahkan sampai akhir tahun Desember bisa lebih dari 1 juta anak meninggal, 1 juta anak wafat karena ini virus belum berakhir, wabahnya belum berakhir, apalagi sekarang itu makin tambah beratnya luar biasa. Kenapa? Karena terbukti ketika dibuka dan virusnya belum berakhir, 1-2 orang kena, beberapa akhirnya harus di swab dan akhirnya positif. Begitu positif, kalau dia masih tidak ada gejala, itu masih bisa ditangani. Ketika sudah sesak napas, bahkan dia tidak cukup dengan oksigen ruangan, seperti kita saat ini tanpa oksigen tambahan, kemudian dia tambah sesek, akhirnya harus dibawa ke rumah sakit, dan rumah sakitnya penuh. Kami salah satu ada dari keluarga besar kami juga saat itu membutuhkan ICU, kita cari ICU 2 hari tidak dapat begitu fullnya ICU. Jadi ICU full itu untuk di Jakarta, apalagi di luar Jakarta yang memang fasilitas-fasilitas tentu tidak sebaik dari ibu kota. Jadi fasilitas kesehatannya terbatas,
tenaga medisnya terbatas, rumah sakitnya terbatas, ICU-nya terbatas, ventilatornya terbatas. Padahal kalau dia sesak napas dan bahkan tak sampai gagal napas dan harus membutuhkan ICU, nah itu yang repot. Dan ini sudah terjadi, bahkan kita ini sudah kekurangan untuk fasilitas kesehatan. ICU-nya juga full dan sulit mencarinya karena lebih banyak orang yang sakitnya dibandingkan fasilitas yang tersedia. Nah, kalau ini terus dibiarkan sampai akhirnya menjadi ledakan yang luar biasa. Karena memang lagi-lagi yang harus disampaikan bahwa virus ini menular. Jadi COVID-19 menular sehingga dibutuhkan kedisiplinan semua pihak untuk menjalani protokol pencegahan. Jadi kalau sampai diobati itu yang repot karena dia menular. Nah, bisa jadi satu orang dia menjadi 5 orang kena lagi, punya lagi turun lagi 5 orang, jadi 25 orang kena lagi masing-masing 5. Wah, makin banyak. Nah, sampai saat ini obat spesifik untuk COVID-19 belum ada. Dan vaksinnya untuk COVID-19 juga belum ada. Sedangkan kasusnya terus meningkat. Artinya kalau kita tidak melakukan kedisiplinan protokol pencegahan, maka ya kita tinggal tunggu saja. A fulan positif, B fulan positif, C positif sampai akhirnya semuanya udah merah dan bahkan sudah masuk ke dalam keluarga, klasternya keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakumullah khairan, Dokter. Ini kita mulai sudah masuk beberapa pertanyaan ini. Tafadhol. Warganet Hidayah juga mereka berkumpul di masjid untuk melihat diskusi kita malam hari ini. Pertanyaan pertama dari Ibu Ida. Ustadz, saya punya asma yang akut. Bagaimana cara saya menghadapi situasi wabah ini? Saya merasa nyawa sepertinya sudah ada di ujung tanduk. Bagaimana saya menghadapi situasi seperti ini? Gimana kira-kira? Oke, Thayyib. Memang pada penyakit yang sudah dimiliki oleh seseorang, artinya komorbid, penyakit yang mendasar seperti asma salah satunya, itu justru memang bisa memperberat. Artinya kalau dia terkonfirmasi positif itu bisa lebih berat dibandingkan orang yang normal. Nah, akan tetapi kita tetap tidak boleh khawatir yang berlebihan, apalagi tadi sampai khawatirnya kematian nyawa di ujung tanduk. Nah, itu kan kita hanya bisa berikhtiar seoptimal mungkin agar kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berupaya seoptimal mungkin, maka insya Allah kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus ingat prinsip infeksi ya. Nah, dalam webinar yang disampaikan oleh Prof. Menaldi juga disampaikan prinsip infeksi atau terjadi infeksi virus, termasuk ada interaksi antara host, patogen, dan lingkungan. Jadi hostnya nih kita nih manusia, patogennya virusnya yang dibawa oleh host dan lingkungannya. Jadi ada 3. Maka infeksi bisa terjadi, ada peran pertama ada jumlah patogennya. Artinya jumlah dari virusnya ini. Kemudian virulensinya. Kemudian daya tahan tubuh hostnya nih, inangnya nih. Nah, kalau dalam kondisi pandemi emang tidak bisa hanya mengandalkan daya tahan tubuh. Karena begitu sudah menjadi suatu pandemi, suatu patogen pasti jumlah dan virulensinya sudah melebihi kemampuan daya tahan tubuh kita. Memang maka kita berusaha seoptimal mungkin. Kalau memang punya asma, tetap untuk penyakit dasarnya diobati. Kalau asma itu kan ada obat kontrolernya ya, kalau kita di paru itu. Jadi salah kaprah kalau
orang hanya memberikan katakanlah obat reliever atau untuk pelega saja. Akan ada semprotannya ya, anggaplah nama obatnya A gitu ya. Nah, itu hanya reliever, begitu sesek semprot set set enak. Kemudian sesek lagi set set enak. Nah, itu kelihatan saat itu enak. Padahal dia tidak terkontrol. Nah, begitu dia memakai itu terus sampai akhirnya nanti bisa tambah berat. Maka kita punya ada pengontrolnya. Jadi kontrol dari asma akut ini nanti dia mulai dari asmanya dia berat, sedang, entar menjadi ringan, dan bahkan asmanya bisa teratasi, terkontrol dengan baik. Itu ada kalau kita spesialis paru itu sudah ada indikatornya. Kita memakai, oh ini apakah ini terkontrol penuh, apakah dia cukup, ataukah dia kurang. Maka itu nanti bisa dikontrol terus. Kalau itu dikontrol terus, insya Allah bisa teratasi. Nah, kemudian tetap yang tadi kami sampaikan, tidak boleh terlalu takut yang berlebihan, akhirnya paranoid, seolah-olah virus ada di mana-mana, bahkan setiap begitu bangun tidur lihat, oh ada virus di depan mata. Akhirnya itu ketakutan berlebihan. Nah, biasanya kalau memang kita ketakutan berlebihan, tadi kami juga mengikuti webinar kesehatan di FKUI, disampaikan oleh Dr. Francisca, spesialis kesehatan jiwa. Beliau sampaikan untuk kesehatan mental. Nah, biasanya nggak semua orang kan mentalnya kuat. Nah, salah satunya adalah jangan terlalu sering mendengarkan mengenai COVID yang berat-berat gitu. Nah, itu mudah-mudahan bisa menambah. Artinya kita sudah tahu bisa menyebabkan kematian, bisa berat. Nah, kan kita ketahui bahwa virus ini, SARS-CoV atau COVID-19 ini penyakitnya 80% mild, artinya ringan. Kemudian ringan sedang, nah kemudian 20% itu severe, berat. Tapi dari 20% itu 5% critical. Jadi kritis 5%-nya. Memang kalau kita lihat dari seluruh Indonesia, ya jadi besar 5%-nya memang. Anggaplah misalkan yang terkena 10 juta ya. Kok 10 juta, kalau 10% kan 1 juta, 5% berarti 500.000 yang meninggal. 5%-nya. Jadi 5% itu bisa kritis, bisa menyebabkan kematian. Nah, bahkan tadi disebut Indonesia itu peringkat keempat untuk tingkat kematian. Artinya memang ini berat, tapi kalau kita tidak terbiasa mendapatkan hal yang buruk, tadi beliau disampaikan untuk menjaga kesehatan mental kita, sudah cukup kita tahu. Tapi tahu bukan berarti kita akhirnya nggak mau tahu, tapi begitu kita tahu, kita punya pegangan, kita bisa memahami. Kan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, sudah diinfokan oleh ilmuannya, oleh ahlinya, oleh berbagai macam disiplin ilmu. A, B, C, D, E. Memang ada jalannya seperti ini. Virusnya ada, penyakitnya ada, obat yang spesifik belum ada, tapi bisa dicegah. Cegahnya gimana? 3M termasuk stay di rumah, jangan keluar. Kenapa begitu keluar? Ada interaksi. Tadi disebutkan ada interaksi, ada virusnya dibawa oleh orang kita nggak tahu dia apakah dia punya virus atau tidak. Maka kalau kita bisa social distancing, nah itu bisa menjaga kita. Kalau kita ketakutan itu ya minimal kita udah di rumah. Kalau kita di rumah, kalau di rumah ya, nggak kemana-mana, artinya kita punya keluarga misalnya 5. Semuanya di rumah terus. Insya Allah umurnya panjang. Insya Allah umurnya panjang. Bisa bertemu dengan 2021. Kita sekarang jangankan berbicara tahun ya, berbicara bulan atau pekan saja, kita belum tentu bisa. Belum lama kan hari Rabu kemarin kita mendengarkan Sekda DKI ya, Dr. Saifullah juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah menyangka juga akhirnya kita kehilangan putra terbaik di DKI Jakarta, 36 tahun mengabdi di Pemprov DKI dan pernah bersama kami juga 2015 saat haji di Wukuf di Arafah kita bertemu. Nah, ternyata dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang memang bisa menyebabkan kematian. Nah, kalau kita sudah tahu, kita berusaha ada pencegahannya, kita berusaha disiplin. Insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan dokter. Itu pertanyaan yang pertama.
Kemudian pertanyaan yang kedua, ini ada seseorang misalnya di hasil swabnya sebelumnya positif. Kemudian ketika dia positif, badannya sehat-sehat saja, dia bisa beraktivitas, mungkin diistilahkan dengan OTG, orang tanpa gejala. Kemudian setelah menjalani isolasi, di swab kembali dan hasilnya negatif. Apakah otomatis kita bisa menyatakan bahwa virus itu ternyata bisa hilang dengan sendirinya? Pada beberapa orang, termasuk orang tadinya dia positif, kemudian isolasi mandiri, ketika dites kembali ternyata negatif. Berarti virus itu bisa hilang dengan sendirinya. Oke. Nah, baik. Jadi saat pertama dia swab positif, kemudian dia tidak ada gejala, berarti sehat-sehat saja. Kemudian begitu yang kedua dicek lagi, dia negatif. Nah, ternyata berat. Gejalanya artinya ada gejala gitu ya. Nah, ini banyak kemungkinan. Yang jelas untuk diagnosis pasti kita ketahui dulu. Diagnosis pasti gold standar COVID-19 adalah RT-PCR, real time polymer chain reaction. Artinya adalah swab, bukan rapid test. Kalau rapid test itu hanya untuk bukan untuk diagnosis, tapi untuk untuk surveillance dan kepentingan epidemiologi. Jadi PCR swab positif. Nah, kemudian dia nggak ada gejala. Jelas, kan ada yang asimptomatik. Dia positif tapi tidak gejala. Artinya belum ada gejala. Kan ada patogenesisnya itu nanti kalau kita jelaskan itu ada tidak ada gejala, kemudian ringan, kemudian sedang, kemudian berat, kemudian kritis. Nah, itu dari yang awal ada 5 dibagi oleh WHO. Jadi pertama dia tidak ada gejala, kemudian ada gejala yang ringan, sedang, berat, kritis. Nah, pada saat dia nggak ada gejala, kemudian di swab, nah ternyata positif. Nah, kemudian yang kedua, bisa jadi ini kemungkinan dia negatif bisa jadi false negatif, artinya false negatif kemungkinan waktu mengambilnya tidak tepat. Artinya ya mungkin dia nggak pas ya saat mengambilnya. Kemungkinan artinya human error yang mungkin bisa. Atau juga dari reagennya mungkin bisa. Artinya kemungkinan itu ada. Nah, kalau untuk gejala tadi, gejalanya itu ya tergantung dari dia masuk kemana. Apakah dia asimptomatik, ataukah dia ringan, ataukah dia sedang, atau dia berat, atau dia kritis. Nah, artinya kalau dia sudah positif, biasanya kalau yang positif kan tetap dia isolasi. Nah, isolasi yang sekarang itu kan minimal 10 hari plus 3 hari bebas gejala demam. Jadi bebas gejala, nah itu udah. Dan yang terbaru itu menurut perhimpunan dari 5 perhimpunan, perhimpunan yang kita ketahui dari PDPI, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, atau bahkan dari ada 5 perhimpunan, PDPI, kardiovaskuler, penyakit dalam, anestesi, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, di situ dikatakan kalau pasiennya gejalanya ringan, sedang, tidak perlu dilakukan pemeriksaan PCR untuk follow up. Itu untuk follow up itu pada pasien yang berat dan kritis. Nah, apa sebab? Sebabnya memang di sini ada PCR itu masih ada kemungkinan terjadi positif persisten. Ada orang yang sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan begitu di PCR masih positif. Jadi positif persisten, tapi di gejala klinisnya nggak ada. Artinya dia sehat-sehat saja. Nah, bisa jadi itu terdeteksi fragmen atau partikel virus yang sudah tidak aktif. Artinya bangkai-bangkai virusnya saja, tapi begitu diambil ya masih terbaca gitu. Maka biasanya kan ada pertimbangan nilai cycle threshold atau CT value.
Itu biasanya ada di bagian mikrobiologi untuk menilai apakah dia masih infeksius atau memang sudah nggak infeksius. Nah, kemudian dilihat biasanya cut off-nya untuk CT-nya itu berbeda-beda sesuai dengan regen dan alat yang digunakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi tadi ketika ada yang sudah diisolasi mandiri kemudian hasilnya negatif, itu berarti virus itu bisa hilang dengan sendirinya ya? Ya. Kalau virus memang dia bisa hilang, artinya kalau dia sehat, kemudian sudah dikatakan negatif, nah itu dia sudah hilang virusnya. Artinya kalau memang udah isolasinya baik, 10 hari, atau bahkan sudah plus dengan bebas gejala, tambah 3 hari, kemudian dicek lagi swab-nya negatif, ya udah dia berarti memang sudah tidak ada virusnya, udah sehat walafiat gitu. Artinya tidak menular lagi untuk virusnya. Baik. Kemudian ada pertanyaan berikutnya ini. Masker apa yang paling bagus? Apakah kalau kita masker double itu pasti memang sudah lebih bagus daripada masker yang satu lapis, atau bagaimana kriteria sebuah masker itu memang betul-betul memenuhi syarat untuk melindungi kita? Iya. Kalau kita melihat standar alat pelindung diri APD termasuk masker di dalamnya untuk penanganan COVID-19 di Indonesia, itu gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sudah ada revisi 3 yang diperbarui Agustus 2020 ya, bulan lalu, yang memang di ketua tim pakarnya Prof. Wiku, kemudian itu banyak disebar bagi tenaga-tenaga kesehatan, termasuk jenis-jenis masker, tingkat perlindungannya. Nah, kita lihat tergantung tingkat perlindungan. Apakah untuk masyarakat umum, ataukah tingkat perlindungan pertama untuk tenaga kesehatan dan pendukung, kemudian apakah untuk tingkat perlindungan 2, level 2 untuk tenaga kesehatan dan pendukung, dan apakah dia masuk yang ketiga. Jadi level sampai level 3. Nah, itu ada rekomendasi-rekomendasi untuk pemakaian. Nah, kalau untuk masyarakat umum yang kita ketahui, tergantung kita melihat. Kalau fasilitas umum, jenis APD-nya masih masker kain 3 lapis. Ya, masker kain 3 lapis yang dari katun. Itu fasilitas umum. Masyarakat umum dan dia tidak sakit. Dia tidak sakit, artinya dia sehat-sehat saja, memang tidak ada riwayat sama sekali sakit, terus juga imunitasnya bagus. Nah, itu berdasarkan gugus tugas itu, dia jenis APD-nya masker kain 3 lapis katun. Jadi bukan yang 1 lapis saja, 3 lapis. Tapi kalau dia punya sakit dengan gejala-gejala flu atau influenza, batuk, bersin-bersin, hidung berair, demam, bahkan nyeri tenggorok, nah itu kan udah mulai ada sesuatu. Maka dia tidak cukup masker kain, arahannya adalah masker bedah yang 3-ply. Jadi ada yang masker bedah tuh, ya, seperti ini saya pegang nih, nah ini termasuk masker bedah ini. Nah, ini bisa dipakai kalau dia flu atau tadi batuk bersin itu nggak cukup hanya masker kain, maka rekomendasinya adalah masker bedah. Nah, kemudian kalau level 1, artinya ini level 1 untuk tenaga kesehatan, ya paling tidak kalau kita ketahui. Nah, dia petugas penanganan cepat nih, misalkan atau relawan yang melakukan interview langsung terhadap pasien di fasilitas umum, dia harus pakai masker bedah, sarung tangan karet sekali pakai, dan kalau di tempat praktek umum ditambah lagi, dan kalau dia staf administrasi dan lain sebagainya itu ada lagi. Bahkan sampai level 2 ada lagi, bahkan sampai level 3. Kalau level 3 kita biasa pakai masker N95 ya, N95 atau ekivalen, pakai coverall, gown, pakai boots, sepatu karet dengan pelindung sepatu, kemudian kita pada pelindung mata, face shield, sarung tangan bedah karet steril sekali pakai, head cap,
apron. Nah, itu biasanya udah level 3, sudah sesuai dengan rekomendasi. Nah, itu biasanya kami pakai untuk memeriksa pasien COVID terkonfirmasi di rumah sakit dengan level 3 dan kemudian di ruangan negatif pressure. Ya, jadi tekanan negatif. Jadi kalau ada batuk langsung ketarik dia melalui tekanan negatif. Masya Wallahu Allah. a'lam bishawab. Berarti kita kalau untuk masyarakat umum harus pakai masker 2 lapis. Berarti kalau Ya. ada masker kain itu kita pakai double gitu. 3 Sebenarnya lapis. kan ada juga yang buatannya itu ada yang masker kain 3 lapis. Maksudnya bukan maskernya di double. Kan dia sebenarnya ada 3 lapis tuh kan masker kainnya. Ya, Yang biasa di DKI itu dipakai itu dibuat memang dia 3 lapis. Jadi Bukan di double-double, bukan. Ya silakan, nanti mungkin kita perlu menyiapkan ya. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita harus menyiapkan setidaknya masker 3 lapis. Jadi jazakumullah khairan, pertanyaannya dari Ustadz Khairul, Ibu Ida. Kemudian ini ada yang bertanya lagi, bagaimana tata laksana swab yang tepat? Kemudian tadi Ustadz menyampaikan kadang swab itu hasilnya bisa tidak akurat, ya. Bisa akurat, bisa tidak. Karena ada pengalaman warga di daerah saya ada yang pernah di swab positif. Nah, ini bagaimana cara atau mekanisme swab yang hasilnya itu tepat? Dan kenapa kadang-kadang hasilnya bisa akurat, bisa tidak? Oke. Ini ya. Ya, Toyib. Kalau untuk swab, tentu kalau swab itu pemeriksaannya PCR, swab, memang dia memiliki sensitivitas dan spesifitas tinggi. Artinya kalau udah positif, udah pasti positif. Kalau positif, udah pasti positif. Artinya misalkan fulan, ya dicek, ambil swab, apakah orofaring atau nasofaring, diambil, kemudian diperiksa, 2-3 hari keluar hasilnya, positif, berarti memang dia sudah pasti positif. Tapi kalau negatif, yang saya maksud tadi itu bukan akurat atau tidak akurat. Kalau akurat, jelas dia akurat, artinya sensitivitas dan spesifitasnya tinggi. Memang ada beberapa persen-persennya itu ada. Yang lebih ini lagi kan dari bronkoskopi ya, langsung diambil, tapi itu kan tidak direkomendasikan karena repot dan memerlukan alat yang lebih repot. Nah, kemudian kalau dia negatif, bukan berarti dia negatif. Artinya kemungkinan negatif palsu bisa jadi. Apakah saat diambilnya itu tidak tepat, artinya mungkin kalau dia misalkan ya petugas kesehatan yang belum ditentir atau di keletihan atau mungkin diambilnya hanya sedikit bagiannya, jadi nggak sampai masuk nasofaring. Nah, mungkin saja gitu. Artinya kalau orang negatif tapi dia klinisnya ada, fototoraksnya ada, CT scan-nya ada, kemungkinan mungkin bisa. Maka di dalam panduan yang 5 perhimpunan itu kan disebutkan bisa mengambil pada hari pertama. Nah, kalau hari pertamanya itu ternyata negatif, maka bisa diulang lagi. Diulang pada hari kedua. Nah, itu disebutkan pada pemeriksaan PCR swab. Jadi pengambilan swab di hari pertama dan kedua untuk penegakan diagnosis. Tapi kalau udah pertamanya positif, udah nggak perlu lagi di hari kedua. Karena tadi udah pasti dia positif. Tapi kalau hari pertama negatif, maka diperlukan pemeriksaan di hari berikutnya untuk betul kalau memang dia tadi klinisnya ada, fototoraks dan seterusnya. Nah, kemudian tadi bagaimana caranya? Nah, itu tentunya memang ada bidangnya khusus untuk mengikuti pelatihan itu. Nah, itu pemerintah juga sudah banyak sekali mensosialisasikan tenaga-tenaga kesehatan, baik di puskesmas, gugus tugas, dan lain sebagainya. Nah, itu mengambil di nasofaring dan di orofaring. Di orofaring, di tenggorok, kemudian dari mulut diambil,
Kemudian kalau nasofaring, lewat hidung, kemudian diambil, nanti bisa diperiksakan di lab dan hasilnya tergantung, ada yang 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakumullah khairan dokter. Berikutnya, ini masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, mudah-mudahan bisa sekaligus menjadi bahan edukasi untuk masyarakat. Ini dari Ustadz Sulaiman di Bahrul Ulum. Izin tanya Ustadz, ada pasien dinyatakan positif masuk RS. Lalu sama keluarganya dikasih minyak kayu putih untuk dihisap. Dihisap pasien zat apa minyak tersebut. Jadi ada ini nih, ada yang berkembang di masyarakat bahwa minyak kayu putih yang dikasih ke mereka yang terkena corona itu bisa menyembuhkan. Nah, itu gimana pandangan itu? Ini ada 2 pertanyaan yang mirip ini. Dari Nasruddin di Mampang, menurut Ustadz, apakah minyak kayu putih bisa menyembuhkan seseorang dari virus corona? Ada nggak hubungannya minyak kayu putih dengan proses penyembuhan? Oke, Toyib. Ini biasa yang memang banyak ditanya tentang minyak kayu putih. Kalau tadi kami sampaikan, untuk obat spesifik sampai saat ini belum ada. Di dunia manapun memang belum ditemukan. Obat spesifiknya masih terus dicari. Nah, tapi untuk minyak kayu putih, nah ini kan biasa yang sebelumnya kita pernah dapat sekitar bulan 7 ya. Bulan 7 itu ada tulisan dari Dr. Indrianti Idrus. Beliau adalah anak dari Prof. Idrus Paturusi, mantan di Unhas ya. Beliau pernah sakit saat itu. Prof. Idrus Paturusi saat dia pernah sakit, kemudian dia mencoba karena memang sudah terbiasa memakai minyak kayu putih. Nah, kemudian dia merasakan enakan. Nah, kemudian saat itu awal-awal dia kena terkonfirmasi. Nah, kemudian dia merasa enakan, Prof itu. Nah, kemudian dia menyatakan kepada halayak ramai bahwa dia merasa enak dengan memakai minyak kayu putih. Mungkin ada dari eukaliptusnya, dianggap sebagai bagian yang bisa mereplikasi atau menghambat replikasi virus. Meskipun dia nyatakan belum ada penelitiannya. Jadi belum ada penelitiannya yang khusus, meskipun ada sedang proses. Jadi belum ada penelitiannya atau khusus yang memang diuji untuk menyatakan ini sebagai obat COVID. Tapi dia merasakan manfaatnya. Jadi manfaat dari minyak kayu putih ternyata merasa manfaat, termasuk dia bisa lebih baik keadaannya, kemudian dia merasa lebih enakan, dan akhirnya dia mencoba apa yang dirasakan itu diberikan kepada yang lain meskipun dikatakan bahwa penelitiannya belum ada. Dan ternyata kalau beberapa pasien-pasiennya menurut beliau itu ada indikasi untuk dia sembuh gitu. Tapi dari kedokteran secara memang uji klinisnya dan seterusnya itu belum ada. Nah, begitu pula banyak beberapa obat-obat herbal. Obat-obat herbal karena memang belum ada secara ini, tapi kalau memang itu dirasa setiap orang kan beda-beda ininya. Respon orang terhadap penyakit itu beda-beda. Nah, maka di pedoman tata laksana yang disampaikan oleh 5 perhimpunan, nah di situ dikatakan bahwa pada bagian farmakologi dinyatakan obat-obatan suportif baik tradisional disebutkan fitofarmaka maupun obat modern asli Indonesia yang terregistrasi di BPOM dapat dipertimbangkan untuk diberikan, namun dengan tetap memperhatikan perkembangan kondisi klinis pasien. Dan termasuk obat-obatan yang memiliki sifat antioksidan juga bisa diberikan.
Artinya dia tidak spesifik obatnya, tapi itu obat-obatan suportif. Dan itu disebutkan dalam pengobatan farmakologi dalam 5 perhimpunan pedoman tata laksana yang belum lama keluar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bisa saja Bisa maka saja. di sisi penelitian medis yang memang harus betul-betul akurat karena harus direkomendasikan, akan direkomendasikan kepada masyarakat umum, harus betul-betul valid ya. Baik. Nah, berikutnya dari Ustadz Wahyudin di Cimangir, Masjid Nur Hidayah. Untuk penyebaran COVID ini, apakah hanya lewat droplet atau airborne? Mengingat semakin banyaknya pasien. Oke. Toyib. Memang terus berkembang. Yang seperti tadi kami sampaikan, bahwa penyakit ini, COVID-19 ini masih terus berkembang, terus bisa jadi obrolan kita yang hari ini beda lagi dengan hari-hari yang akan datang. Karena memang ini masih terus berkembang penyakitnya, karena masih terlalu dini. Yang jelas saat pertama itu transmisinya langsung. Nah, ada langsung, ada tidak langsung. Langsung itu melalui droplet, droplet percikan langsung. Jadi kalau dia batuk atau bersin, ada percikan langsung. Begitu di depannya ada orang, maka transmisi terjadilah. Maka diperlukan kan jarak 1-2 meter dari orang yang batuk atau bersin. Jadi kita harus berjarak. Tapi ada juga yang tidak langsung. Saat dia batuk atau bersin, droplet itu tumpah ke permukaan benda. Nah, kemudian saat dia tumpah, kemudian kita menyentuh dengan tangan. Nah, akhirnya setelah kita menyentuh dengan tangan, tangan menyentuh wajah, baik mata, hidung, mulut, tanpa cuci tangan. Nah, itu bisa menular. Nah, bagaimana transmisi via airborne? Nah, ini masih terus berkembang. Kalau ada yang mengatakan dalam jurnal Moraska dan Milton yang didukung oleh 239 ilmuwan di 32 negara di dunia, mendesak tenaga kesehatan dan otoritas kesehatan publik untuk mempertimbangkan potensi penularan melalui udara. Itu banyak sekali jurnal-jurnalnya. Maka pada bulan Juli ada respon dari WHO. Nah, kemungkinan transmisi airborne di setting publik bisa terjadi, terutama pada kondisi padat, tertutup, dan ventilasi yang buruk. Jadi kemungkinan itu bisa terjadi. Dan WHO terbuka dengan bukti-bukti yang ada dan mempertimbangkan kewaspadaan yang perlu diterapkan terkait dengan implikasi cara penularan airborne itu. Dan memang sampai saat ini karena dia terus berkembang dan kemungkinan besar juga ada. Terutama biasanya kita sebut kalau di dunia medis aerosol. Jadi aerosol itu kemungkinan bisa terkena saat kita intubasi. Nah, itu kan kalau kita intubasi masih mungkin untuk bisa kena. Kalau intubasi atau bronkoskopi atau hal-hal yang lain, nah itu kemungkinan bisa kena. Nah, jadi transmisinya memang waktu awal yang tadi kami sampaikan, penyebarannya seperti itu, tapi terus berkembang. Ya, infeksi akibat virus, kemungkinan tadi ada komponen aerosol, maka jarak 1,5 meter menjadi inadekuat. Kalau memang ada aerosol ya, potensi penyebaran bahkan dikatakan dalam webinar kesehatan Prof. Menaldi itu bisa mencapai 3 meter. Maka dalam kondisi ini bisa dikatakan udara ini sudah terkontaminasi dengan SARS-CoV-2. Maka jumlah virus terbanyak ada di area saluran nafas atas, sehingga keluhan pertama umumnya terutama di area faring ketika kita awal sakit. Nah, itu kan transmisi melalui hidung ataukah mulut. Jadi seperti itu, kemungkinan ada besar, dan itu terbukti dari tadi ilmuwan yang mengatakan kemungkinan dari airborne itu ada. Berarti kalau kerja di ruangan ber-AC tertutup, itu tingkat resikonya lumayan tinggi ya? Tinggi. Ya memang kan kita sudah ketahui ya dari banyak
kebijakan-kebijakan bagaimana kalau kita di ruangan yang tertutup, dan banyak sekali orang yang meneliti di bis, di kereta, tempat yang tertutup dan lain sebagainya itu juga cukup banyak, dan penularannya juga meningkat. Dan itu masih terus diupayakan bagaimana bisa mencegah penularannya. Kalau di ruangan dikurangi kapasitasnya maksimal 50% dan mengikuti protokol kesehatan dan seterusnya. Masya Allah, jazakallah khairan. Ini terkait dengan kita pernah dengar beberapa hari yang lalu dan cukup viral ya, bahwa ketika seorang pasien meninggal dunia, otomatis virus COVID-nya juga mati. Sempat viral tuh. Sehingga kalau seperti itu ya seharusnya boleh dong diantar ke pemakaman, kemudian keluarga, sejawat, teman-teman untuk menghadiri pemakaman dan ikut menyolatkan. Nah ini kira-kira dari tinjauan medis apakah sudah ada seperti itu? Iya. Ketika seorang pasien mati, virusnya ikut mati seperti HIV dan lain-lain katanya begitu. Iya. Baik. Kalau kita bicara tentang definisi mati, yang kita ketahui kan memang ada mati secara biologis, ada mati seluler. Jadi definisi mati dan seterusnya. Kalau dari orang awam memang tidak, dia mati sudah tidak bisa bernapas, kemudian jantungnya tidak berdenyut lagi, kemudian dia sudah tidak sadar, kemudian dia akhirnya mati. Biasanya kalau kita di rumah sakit kita cek juga dengan pupilnya apakah midriasis maksimal. Kalau midriasis maksimal menandakan dia sudah mati batang otak. Artinya dia tidak kembali lagi, nyawanya sudah dipanggil sudah kembali ke rahmatullah. Jadi sudah meninggal. Namun kalau virus ini kan dia masih dalam tubuh. Ketika itu mati, belum tentu virusnya itu mati. Misalkan dia mengeluarkan cairan. Ketika dia mungkin perutnya ditekan, contoh ya, perutnya ditekan, kemudian dia bisa mengeluarkan saliva, cairan. Nah, cairannya itu masih kemungkinan ada virus-virusnya yang memang masih hidup. Kan kalau mati seluler itu beberapa jam lagi. Bahkan kalau kita sebut ketika dia mati, ternyata setelah dicek darahnya itu belum semuanya mati. Darah seluler kan butuh beberapa waktu. Bahkan kalau kita buka ya seperti kita hewan kurban, kan kadang masih ada yang berdenyut. Artinya walaupun dia sudah pisah antara kepalanya dengan badannya, tapi darahnya kalau kita cek itu sel-selnya itu masih bergerak. Artinya itu mati seluler, itu butuh beberapa jam. Bahkan kalau kita buat di kadaver anatomi, itu konon dibutuhkan dia direndam dulu untuk berapa bulan. Karena kita khawatirkan takut ada virus HIV. Ini masih ada kemungkinan. Maka kadaver itu kalau kita untuk praktik anatomi, itu direndam dia sudah cukup lama, berbulan-bulan direndam. Artinya betul-betul dipastikan sudah mati virus-virusnya. Karena itu tadi tidak serta-merta ketika dia meninggal itu masih ada virusnya. Dan itu karena memang dia menempel pada saliva atau menempel pada cairan-cairan yang ada dalam tubuh, yang itu kemungkinan masih aktif. Maka untuk preventif menjaga lebih, maka tetap yang mengantarkannya juga pakai hazmat, kemudian pakai face shield, pakai boot, dan lengkap dengan protokol COVID, termasuk juga menguburkan jenazah. Iya. Nah, ini kan jadi beda definisi kematian kita dengan tinjauan medis ya. Kalau kita nganggapnya orang sudah tidak bergerak mati dan selesai gitu. Iya. Ternyata dia tidak langsung mati yang memang betul-betul selesai gitu ya. Tapi ada yang masih tetap hidup, virus-virusnya dan lain sebagainya. Baik, dokter. Nah, ini ada lagi yang bertanya nih.
Ini Ibu Ida bertanya kembali. Masya Allah. Salam juga nih untuk Ustaz Abdul Hakim di Cawang dan para asatidzah, Ustaz Firman Salubis. Ustaz, kalau apakah setiap kita pulang ke rumah barang-barang yang kita bawa harus didisinfektan? Kita bawa buku nih ya, barangkali kita bawa tas, ada laptop, apakah semuanya harus didisinfektan? Ya. Oh iya. Tadi sesungguhnya kan pencegahan yang terbaik itu kan memang kita di rumah. Ada kalau kita di rumah tadi tidak ada perantara. Kalau kita di rumah, ya insya Allah bisa panjang nih umurnya nih, berbulan-bulan atau bahkan bisa bertahun-tahun. Seolah-olah ada yang mengatakan dengan seperti Ashabul Kahfi, dia di dalam gua saja. Artinya keadaan kondisi udah nggak aman. Siapa saja orang yang nekat bisa kena. Maka ada konsulen kami mengatakan tidak boleh takabur. Kita tidak boleh merasa sombong, merasa hebat, merasa kuat. Padahal virus itu tidak terlihat. Jadi virus itu mencari siapa orang yang ada nih. Nggak pakai masker kena. Bahkan pakai masker pun kan sesungguhnya pakai masker pun sebenarnya kemungkinan kenanya ada tapi kecil, lebih kecil. Bukan berarti dia aman 100%. Nah, itu berdasarkan penelitiannya kan tidak seperti itu. Jadi penelitiannya kalau dia memakai masker itu jauh lebih kecil kemungkinan dia kena virusnya. Tapi kalau dia tidak pakai sama sekali, tadi yang kami sampaikan bahwa ketika dia tidak pakai sama sekali penularannya lebih tinggi. Kan kalau kita ketahui penularan melalui viral load atau jumlah partikel virus, nah infeksi terjadi pada paparan 1000 partikel virus. Jadi pada orang bernapas yang tadi kami sampaikan tanpa masker, di seseorang akan mengeluarkan 20 partikel virus per menit. Jadi dibutuhkan kira-kira 50 menit untuk dia bernapas untuk berpotensi menularkan ke kita. Nah, kalau dibicara 200 partikel virus. Nah, kalau masker bedah tetap berpotensi terjadi kebocoran. Nah, ini aja yang bedah aja masih potensi untuk terjadi kebocoran dari sisi atas, bawah. Nah, karena itu kenapa? Karena ketika kita inspirasi nih, bernapas, kita tetap menghirup udara kan. Artinya kemungkinan itu masih ada. Jadi tetap ada potensi virus masuk dari sela-sela. Nah, penggunaan AC, udara berputar dalam satu ruangan, dalam ruang rawat, tindakan dan lain sebagainya, itu masih kemungkinan. Nah, maka harus mestinya kalau nggak ada apa-apa ya tidak ada interaksi, maka itu aman. Kalau nggak ada interaksi, insya Allah aman. Nanti di rumah aja semuanya serba ini. Nah, namun kalau memang harus terpaksa, ya, mendesak, termasuk tadi menjawab pertanyaannya, ketika dia ke rumah dia harus bersih. Nah, kalau kami tenaga kesehatan memang sudah melakukan protokol. Kalau kita masuk rumah, kita mandinya di jauh ya, tempat kamar mandi kita tidak masuk dulu ke dalam, ketemu anak dan lain sebagainya, enggak. Jadi kita mandi dulu, ganti baju semua bersih, dan itu pakaian semua kita pisahkan. Itu semua sudah ada protokolnya. Protokolnya itu sudah ada untuk tenaga kesehatan, sudah ada. Bahkan kalau teman kami ini konsulen, teman sejawat bidang anestesi, dia bisa sampai 1 kali dia jaga di rumah sakit itu sampai 12 kali mandi. 12 kali mandi karena setiap dia turun masuk ke ruangan tadi tuh orang yang COVID, dia harus masang intubasi misalkan. Intubasi kan pasang ventilator ICU yang kemungkinan untuk hidupnya kecil. Kalau udah masuk ICU kemungkinan hidupnya kecil. Awal-awal tuh di Rumah Sakit Persahabatan masuk ICU bulan April masuknya 25 orang, bulan April 100% meninggal. Jadi 0 untuk hidupnya. Tapi sekarang udah mulai meningkat karena berbagai macam literatur untuk terus mengatasi. Nah, artinya masih kecil. Nah, itu bisa sampai ketika intubasi mandi lagi, sampai bisa 10 sampai 12 kali mandi baru dibersih. Nah, kalau kita masuk ke rumah ya tetap mandi. Nah, bagaimana tadi mengenai buku apa segala macam ya, tadi kalau kita memang mau benar-benar strict ya itu bisa kita lakukan karena ada literatur yang mengatakan tadi ada partikel yang droplet itu dia menempel pada benda
bisa jadi menempel bendanya itu apakah buku, ataukah plastik, ataukah stainless, itu ada juga jurnal yang mengatakan bisa mati dalam waktu 4 jam. Bisa mati dalam waktu di bawah 24 jam. Atau bahkan kalau di stainless bisa mati di bawah 72 jam. Setelah itu dia mati. Artinya kalau kita lebih aware lagi, lebih betul-betul kita bisa berikan pencegahan, maka itu bisa didisinfektan. Maka kurangi aktivitas itu jauh lebih bagus lagi. Karena semuanya apalagi kita lewat Zoom. Artinya itu jauh menjaga. Sekarang diprediksi ini akan terus meningkat nih, klaster keluarga terus meningkat. Kasihan orang-orang tua kita kalau yang udah 50 ke atas, 60 ke atas, itu nggak habis-habis. Di rumah sakit udah nggak habis-habis, capeknya. Kemarin aja kami dikabari meninggal lagi pasien, masuk lagi meninggal lagi pasien. Bentuk foto ronsennya nggak jauh beda. Terus juga modelnya udah penyakitnya seperti itu. Cuma masih aja orang mau kayak gitu, mau gimana lagi kan? Kita berusaha. Ada lagi di penjual, di pasar, udah dibilang nggak boleh jual, penjualan juga ketemu lagi orang. Akhirnya sesak, kemudian bingung keluarganya gimana, dibawa ke rumah sakit, kita cek saturasi 47%, ya udah nggak bisa diapa-apain, kita sampaikan dari A sampai Z sampai kita kasih tahu dengan baik mengenai pemulasaran jenazah sampai pemulasaran jenazah protokol COVID. Alhamdulillah komunikasi yang baik, keluarganya bisa paham, keluarganya bisa nerima. Pak, ini nanti saya berikan NRM 15 liter. Kalau nggak bisa juga kita berikan lagi tadi nasal Optiflu, AFSC, AFNC, High-Flow Nasal Cannula, nggak bisa juga, nanti mungkin diintubasi. Intubasi, masukin intubasi, ventilator, mesin yang bergerak, dan biasanya itu kemungkinan kecil untuk bisa hidup kembali. Nah, itu kita kasih tahu dengan pengalaman-pengalaman dan literatur yang kita dapatkan, kemungkinannya kecil. Maka kita berusaha jangan sampai gagal napas. Jangan sampai gagal napas. Kalau udah gagal napas ya agak berat. Maka alhamdulillah diterima informasinya, ternyata betul apa yang kami lakukan, pakai NRM, pakai Optiflu, pakai lagi intubasi, akhirnya meninggal juga pasien. Dan itu bukan 1-2, banyak gitu. Dan bisa kita ambil hikmah bagi yang kita masih hidup, nyawa itu tidak bisa kembali. Tapi kalau uang bisa kembali, kesempatan untuk kita melakukan yang lain bisa kembali. Tapi kalau sudah nyawa, ya udah semuanya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jazakumullah khairan, Dokter. Ini masih ada 3 pertanyaan ini. Dari Nasruddin di Mampang. Ini ada yang nonton juga di Mampang ini ya. Alhamdulillah. Salam untuk semuanya. Kalau ada sekarang ini warga justru takut kalau ada yang sakit, dia nggak pengen buru-buru di rumah sakit. Takut nanti dicap, wah ini kena COVID ini. Maka kemudian dipilih rumah sakit swasta. Nah ini bagaimana? Ketakutan orang juga untuk berobat. Bahkan mungkin ada yang takut untuk di-swab, takut untuk diperiksa. Ini sebenarnya bagaimana baiknya untuk mengedukasi orang-orang yang ada gejala harusnya bagaimana? Iya. Baik. Nah, jadi saya sampaikan dulu take home message-nya ya. Semua orang meninggal yang sangat kita cintai ini tidak akan bisa kembali. Jadi orang yang udah meninggal nih, yang kita nggak pernah pikirkan, kanan meninggal, kiri meninggal, depan meninggal, belakang meninggal. Konsulen-konsulen kami juga dari Paru yang di Medan baru 36 tahun meninggal. Kemudian ada lagi yang kami juga menangani spesialis ortoped juga meninggal. Dokter gigi meninggal. Kemudian anestesi meninggal. Penyakit dalam meninggal. Artinya ini siapa saja kemungkinan untuk meninggal ada. Maka semua orang meninggal yang saat kita cintai ini tidak akan bisa kembali. Nah, tapi semua yang masih hidup bisa kita jaga. Nah, semua yang masih hidup bisa kita jaga. Apalagi kita lagi diberikan kesehatan sekarang nih. Bisa kita jaga. Udah ada semuanya protokolnya. Kita berusaha. Ya, dan kita ingat tidak semua yang terinfeksi akan jadi sakit. Nah, jadi ketika kita keinfeksi virus nih, dia kan disebut asimptomatik yang pertama. Itu nggak sakit, tapi dia udah terinfeksi. Nah, itu. Tidak semua yang terinfeksi bisa jadi sakit. Nah, tapi yang terinfeksi, walau dia tidak sakit, tapi dia menularkan. Itu yang bahayanya.
menularkan. Maka bagi kita ini, kita nggak tahu nih, udah lebih dari 216 negara. Di Jakarta udah kanan kiri semuanya merah. RW ini merah, ini merah, ini merah. Kan kita nggak tahu virusnya ada di mana. Apakah dia OTG, orang tanpa gejala yang sebenarnya dia udah kena, apalagi kita udah punya asam urat, kolesterol, obes, hipertensi, apalagi nanti ada DM, diabetes, waduh, dia kuat. Ketika kena kita, ambruk langsung. Nah, itu udah berat. Nah, maka anggap ya semua orang sebagai carrier, pembawa ya, termasuk teman kantor atau bahkan anggota keluarga besar. Anggota keluarga besar kita nggak tahu dia datang dari mana. Nah, kalau anak keluarga inti kita tahu, nih anak udah nggak sekolah, nih istri ibu rumah tangga, bapaknya nggak kemana-mana, ya kecuali mungkin ada hal yang mendesak, yang betul-betul mendesak. Artinya kita tahu nih kemana arahnya. Nah, kalau kita nggak tahu, anggota keluarga besar kumpul silaturahim. Begitu silaturahim, ya pakai masker. Begitu makan, ya nggak pakai masker. Sekarang cepat sekali ya. Bahkan di WHO itu dikatakan kalau dia positif, kemudian dia buka masker lebih dari 15 menit dekat kita, ngobrol lebih 15, itu bisa positif yang diajak ngobrol atau yang diajak makan. Itu 15 menit. Maka biasanya setelah 15 menit kita ngobrol tanpa masker, nah ternyata dia positif, maka kita periksa. Nah, kekhawatiran kita untuk positif itu besar. Nah, maka berusaha jangan ada event temu darat sama sekali. Kenapa? Karena nyawa ini terancam. Utamakan ya tetap lewat temu maya, hindari temu darat. Termasuk hati-hati saat silaturahim ke orang tua. Orang tua kan penyakitnya udah degeneratif, ada ginjal, ada DM, bahkan ada riwayat stroke, ada hipertensi, itu yang berat. Kalau yang muda-muda masih sehat, meskipun yang muda pun bisa juga wafat. Kan tadi mungkin ada viral load-nya, ada virulensi dari virusnya, itu macam-macam. Kalau memang dia lagi apes ya naudzubillah min dzalik, ya kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berusaha. Nah, bagaimana tadi? Apakah dia mau ke rumah sakit dia jadi takut? Nah, tadi kalau kita memang yakin bahwa ada interaksi kepada orang yang memang positif, itu tidak ada salahnya kita bisa mengetahui bahwa kita tuh apakah positif atau tidak. Nah, ini nggak semua orang bisa nerima ini. Edukasi ini aja udah beratnya minta ampun ini. Edukasi masyarakat, apalagi kalau swab itu kalau yang tidak di cover ya kan bayarnya mahal ya. Paling nggak 1.200.000. Kalau di satu lab kami telepon kemarin yang labnya nasional tuh 2.500.000. 2.500.000, yang murah 1.200.000. Mungkin ada yang di bawah itu, tapi apakah itu standar apa enggak kita nggak tahu kan. Ya, rata-rata satu. Tapi kalau dari pemerintah, kalau dari DKI biasanya puskesmas itu berikan secara cuma-cuma, kemudian dilakukan kan 3T. Tracing, testing, kemudian treatment. Kemudian begitu ada yang positif, salah satu keluarganya, maka dicek semua yang ada di situ. Dan itu terbukti. Yang begitu dicek banyak yang positif karena dia nggak tahu kan, dia tidur bareng, dia makan bareng. Makanya kenapa jadi meningkat? Kenapa di DKI meningkat? Karena luar biasa pemeriksaan itu begitu masif. Bayangkan dari 10 juta yang diperiksa 700.000, sudah 700.000. Sedangkan nasional itu selain DKI 260 juta juga sama 700 ribuan. Jadi perbedaannya kan jauh sekali. Maka sebenarnya di tempat lain juga banyak positifnya gitu. Cuma belum diperiksa gitu. Apakah memang fasilitasnya kurang ataukah memang orang nggak mau diperiksa, untuk kesadarannya untuk periksa juga. Nah, yang sekarang digaungkan kan jangan sampai sesak napas baru dibawa ke rumah sakit. Itu yang terlambat. Kalau udah delay ya agak sulit ya. Kalau delay itu kan kita ya agak ribet. Maka berusaha kita kenali sedini mungkin. Kalau kita kenali sedikit mungkin, maka insya Allah lebih mudah. Kata tadi misalkan tanpa gejala, bahkan dikatakan yang tanpa gejala ini sebenarnya paling berbahaya. Kenapa? Karena menjadi penyebab celaka orang-orang lain yang nggak tahu. Karena orang nggak tahu nih sekitarnya. Dia nggak ada gejala, padahal dia udah positif, udah lama lagi positifnya. Pernah lah dia main ke sini kena ibunya, main ke sini kena bapaknya, main ke sini kena encingnya. Seperti kita ya lihat kan, yang Mbak Arwani itu ya seorang ibunya dari turunannya, dia itu yai yang memang dia luar biasa, pesantren yang membawahi, akhirnya wafat juga karena yaitu banyak yang mengunjungi.
banyak yang mengunjungi, yang memang orang nggak banyak tahu edukasinya. Harusnya tidak boleh dikunjungi. Dikunjungi itu bukan kita sayang, justru kita memberatkan dari pasien itu. Itu yang tanpa gejala. Kalau yang ringan, kalau yang sedang, nah sedang ini mulai terjadi pneumonia, infeksi radang paru itu yang berat, putih-putih kanan kiri. Kalau berat, ya tambah berat lagi, membutuhkan ICU. Kalau kritis, butuhkan ventilator. Itu yang udah tambah berat. Biasanya kemungkinannya kecil untuk bisa kembali. Nah, maka apalagi sekarang nih ada yang sering sebut fenomena happy hipoksia atau silent hipoksia. Itu apa? Nah, happy hipoksia terjadi karena virus ini mengganggu pusat regulasi nafas di susunan saraf pusat, walaupun secara jelas masih belum diketahui secara pasti ya. Tapi paling enggak virusnya ini mengganggu pusat regulasi. Jadi pengaturan nafas di susunan saraf pusat itu terganggu. Sehingga pasien tidak merasa sesak. Tidak merasa sesak padahal saturasi oksigennya udah turun. Kan kita punya gampang sekali, mudah sekali dengan tinggal kita beli pulse oximetry, kita pasangkan di ujung jari. Kalau di atas 95 insya Allah normal. Nah, kalau orang yang hipoksia dia nggak merasa begitu dicek udah 80-an. Wah, itu beratnya luar biasa. Nah, itu fenomenanya bisa dilihat pasien seger. Tapi dalam hitungan menit dia bisa terjatuh karena hipoksia berat. Akhirnya gagal napas, akhirnya kematian. Itu yang sekarang ditakutkan. Saya sendiri pernah kedatangan pasien seperti itu. Pasiennya datang berdua, laki dan perempuan. Nah, yang lakinya ini merasa sehat. Kemudian dicek di depan karena ada tim yang di lapangan yang di depan langsung memberitahu kami di dalam. Ini pasien keadaan klinisnya nggak merasa sesak, tapi saturasi 68. Wah, luar biasa. Saya periksa, kita pakaian lengkap, hazmat dan level 3, kita cek ternyata betul 68%. Saya nggak percaya, saya pasang lagi tangan kirinya, dua saturasi. Betul, ternyata 8%. 68%. Pak, nggak merasa sesak? Nggak merasa. Udah, saya pikir, wah, bentar lagi ARDS, acute respiratory distress syndrome, gagal napas, intubasi, ventilator, meninggal nih. Bisa. Akhirnya betul. Nggak lama, udah itu tinggal jalanin aja. A, B, C, D, E, akhirnya dia meninggal. Padahal dia ini sadar, memang sadar. Dan itu yang dikhawatirkan. Nah, maka kalau kita merasa ada interaksi, apalagi ada yang positif, ya kita ke rumah sakit. Nah, kalau kita ke rumah sakit dianggap COVID, nah itu memang banyaklah sekarang ini influencer atau sosmed yang menurut kami itu dia mendapatkan berita cuma sepotong-sepotong. Atau ada orang yang memang diminta untuk menjadi influencer dan untuk bisa membuat sedemikian rupa. Apakah itu konspirasinya tiada henti? Apakah sebenarnya obatnya ada tapi disembunyikan? Apakah ini sebenarnya cuma ngada-ngada? Dan itu anehnya itu yang biasa, yang itulah yang digaungkan dan akhirnya orang betul. Nggak sedikit orang yang mengatakan ini hanya mengada-ngada. Padahal kasihan kita lihat paru modelnya sama. Ya, kami sendiri yang memang udah turun ke lapangan dan itu tidak habis-habisnya. Pasien yang matinya juga nggak habis-habisnya. Nah, jadi kalau misalkan dikatakan nanti di COVID kan, nah ini COVID itu ada protokolnya. Protokolnya ada. Kita kan sebut sekarang tuh 3 ya. Sekarang tuh 3. Ada suspek, ada probable, ada juga confirm, terkonfirmasi. Jadi suspek, probable, dan terkonfirmasi. Kalau terkonfirmasi berarti dia semuanya sudah memenuhi. Termasuk swab-nya itu sudah positif. Nah itu berarti dia betul-betul sudah terkonfirmasi. Kalau yang probable, semuanya udah mirip COVID, tapi begitu di swab, swab-nya negatif. Atau dia belum sempat di swab. Gitu. Tapi kalau yang suspek, dia ada keluhannya, klinisnya ada. Semuanya ada, arahnya ke situ. Nah itu sudah ada. Protapnya A kayak gini, B kayak gini, C ini. Nggak mungkin tiba-tiba akhirnya di-COVID-in. Di-COVID-in kan, apakah dia mau ngambil keuntungan? Mungkin terlalu murah lah kalau kita mengatakan itu. Padahal kita sendiri setiap harinya kalau kita bertugas, ketakutan itu sama, bahkan lebih. Karena bahkan tadi dikatakan oleh dokter spesialis kesehatan jiwa itu, tenaga medis tuh termasuk psikologinya terganggu berapa persen. Artinya dia secara kejiwaan dia punya keluarga, dia harus turun juga, harus pakai hazmat. Apalagi begitu dicek, akhirnya kemarin nggak negatif, sekarang positif.
kemudian dia harus menjaga diri, dia harus isolasi, belum lagi kalau dia punya komorbid. Makanya nggak habis-habis sampai sekarang sudah 117 dokter yang wafat. Padahal di antara mereka ada yang guru besar, sekolah spesialis kita tahu sendiri, sekolah spesialis itu cukup lama, dokter umum 6-7 tahun, kemudian dia harus mengabdi internship ataukah dia mengabdi PTT dulu, kemudian dia masuk lagi 5 tahun, kemudian dia tugas wajib kerja dokter spesialis, kemudian baru terjun ke masyarakat. Itu lama sekali. Tapi begitu diperiksa kena virus dan akhirnya dia meninggal. Dan itu kalau terus seperti itu, maka kita berusaha optimal untuk bisa melakukan pencegahan. Jadi jangan takut, tetap kita ikhtiar optimal, jangan sampai delay. Dan ini biasanya delay. Seperti orang gula, sakit gula, begitu dicek kan nggak ada yang pernah mau cek gula. Dia takut nanti sakit gula. Padahal dia sebenarnya udah ada klinisnya. Lemas, haus, cepat lapar, ngantuk, semutan. Nah, itu kan udah mulai tanda-tanda. Kalau udah tanda-tanda, udah cek aja gulanya. Apakah gula? Tiba-tiba dia nggak pernah cek, tahu-tahu dia 400 atau 500. Akhirnya dia hiperglikemi. Hiperglikemi akhirnya nggak sadarkan diri. Begitu dicek, wah nggak kebaca. Ternyata gulanya lebih dari 600. Nah, begitu juga tensi. Hipertensi sama. Nggak pernah mau cek tensi, begitu datang ke rumah sakit, pas dia tiba-tiba stroke. Dicek tensinya 220/100. Dia nggak pernah tahu bahwa dia nggak. Nah, padahal dia sering sakit kepalanya. Gitu. Begitu saja dulu. Mungkin udah cukup ya. Udah malam. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Dr. Abul Alal Maududi dan seluruh warganet dan netizen, termasuk jamaah di Masjid Cimangir, Nur Hidayah, mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kami jawab. Insya Allah mudah-mudahan ada pertemuan virtual berikutnya, dan silahkan netizen sekalian, barangkali sebagian besar pertanyaan itu sudah dijawab juga di channel Dr. Abul Official. Dr. Abul Official, silahkan dicek, termasuk beliau juga seorang hafizul Quran. Nanti bacaan-bacaan Al-Quran beliau bisa diperdengarkan kepada anak-anak kita. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan. Dr. Abul Alal Maududi, semua keluarganya mudah-mudahan sehat semua. Amin. Mohon doanya dari Ustadz Dr. Abdul Ghani dan semua netizen. Warganet, insyaallah sehat walafiat, kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tebarkan ke masyarakat ilmunya, kontribusinya, perjuangannya. Ya, jazakumullah khairan Dokter. Silakan, mungkin ada pesan ya, closing statement. Ya. Silakan. Paling tidak tadi yang kita sampaikan sudah cukup banyak. Saat ini yang paling penting adalah kesehatan dan keselamatan. Kesehatan dan keselamatan itu yang paling penting. Artinya kita jaga, karena ini penyakitnya udah pandemi, udah kemana-mana, maka kemungkinan untuk masuk klaster keluarga kita tuh sangat besar. Dan saya termasuk menyampaikan ini di berbagai tempat, termasuk keluarga besar kami juga disampaikan, walaupun akhirnya keluarga besar kami ada juga yang positif. Ya, mudah-mudahan cepat kembali sehat. Nah, yang jelas kita harus bisa menjaga nyawa kita. Karena nyawa kita hanya satu-satunya di dunia, dan itu termasuk maqasidus syariah adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa kita dan menjaga diri kita agar kita tetap bisa sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan, dan juga termasuk warganet semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat. Dengan begitu kita punya kesadaran, ilmu, wawasan yang cukup untuk bisa melindungi keluarga kita semua. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinillah. Ya, jazakumullah khairan.